Dulu PS1. Mhm. PS1 dulu tuh ada juga game Legend yang banyak orang nggak punya. Apa tuh? Game Girl. Waduh, ini tolong disensor ini. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri. Dan guys, untuk episode podcast kali ini gue kedatangan seorang admin dari akun gamerkantoran.id. Apa kabar bro? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Baik, sehat ya. Nah Lo sehat ini juga, bro? baik, sehat selalu gue. Ya, Siap, siap. mudah-mudahan lah ya, karena COVID juga mulai mereda sekarang. Ya, semoga sih Amin, semua bisa amin. balik ke ini ya, bisa beraktivitas sehari-hari lagi. Setuju, setuju. Amin, amin. Nah, buat yang follow akun gamerkantoran.id di Instagram, ini adalah penampakan adminnya. Nah, ngomong-ngomong, nama aslinya siapa sih ini, bro? Katanya lu kemarin sempat bilang ini Mhm. mungkin kemunculan perdana lu, memunculkan wajah lu. Ya, gue merasa terhormat juga nih, lu muncul pertama kali di podcast Talk to Talk nih. Oke, nama asli gue Budi ya. Rifani Budi Kristanto, tapi biasa Mm-mm. dipanggil Budi. Mm-mm. Jadi ya kalau kerjaan ya basically sama lah seperti orang kantoran ya. Kerja Oke. kerja pagi pulang malam gitu ya, malam capek-capek main game bentar-bentar tidur gitu ya, gitulah kehidupan gamer kantoran kan ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau di bio Instagram lo nih, lo kan menulis description-nya begini, Hmm. part gamer, part employee. Jangan sampai pekerjaan mengganggu kehidupan gamer kita. Tanda seru, 3 biji. Ngobrolin semua tentang game masa kini dan masa lalu. Nah, kenapa lu bikin Hmm. akun Instagram ini? Nggak cukupkah hanya dengan lu pulang kantor main game doang? Kenapa lu sampai bikin akun Instagram? Dan followernya gue, ini yang menarik dari yang gue lihat adalah gini, ini Instagramnya salah satu yang gue lihat followersnya naiknya secara organik ini ya, drastis juga nih. Sekarang ya udah kemarin gue follow ini akunnya masih 6 ribuan, sekarang udah 7 ribu ini. Apa ya? Mungkin kalau kenapa bikin akun ini karena gue pengen tuh biasa pengen sharing aja gitu ya kira-kira. Mm-mm. Karena di sekitar gue juga yang gamer banget gitu ya, itu jarang ya gitu. Jadi gue istilahnya lebih ke cari komunitas, cari teman ngobrol gitu ya, yang paham lah kira-kira untuk Mm-mm. game-game zaman kita kecil gitu ya. Dan kalau dibilang outlet game kan sekarang udah banyak ya, maksudnya ada IGN, ada GameSpot gitu ya. Cuman kan Mm-mm. mereka rata-rata bahas game yang sekarang gitu, which is kalau gua ngikutin yang seperti itu, to be honest gua nggak ada waktu ya. Bayang nggak sih? Mm-mm. Maksudnya Mm-mm. ada game rilis gitu ya, RPG misalnya gitu ya, Mm-mm. butuh 60 jam untuk beresin gitu. Nah, dengan kesibukan kantoran gitu kan ya, mana bisa-bisa bandnya udah setengah tahun gue baru keluarin reviewnya gitu. Mm. Kalau bahas game-game yang lalu kan istilahnya gue cukup apa ya menggali lah dari memori gitu ya, dulu tuh Mm. seperti apa sih game tuh, Mm. ada game yang bagus tuh seperti apa gitu ya, mungkin bisa gue share juga, dan ya hopefully bisa ada teman yang komen gitu ya, diajak ngobrol gitu ya. Mm. Dan ya ternyata ya banyak juga gitu ya yang ketika gue bikin konten apa reply komen gitu ya, Mm. dan itu gue balesin tuh gitu ya, karena gue tuh biasa senang aja gitu ngobrolin Mm. tentang game-game zaman dulu gitu kan. Iya, iya, betul. Dan ini ya, ini juga nih yang lagi mencoba sedang bangun akun Instagram. Lu orang boleh ngiri nih dengan engagement akun ini Hmm. nih. Gila, kemarin aja one day ago yang dia Hmm. bahas tentang Happy 20 birthday-nya ini Xbox pertama ya. Itu aja Hmm. 138 likes, lalu engagementnya komennya sekitar 107 comments di sini. Itu yang menurut gua dengan ukuran followers akun lu ini gede loh bro angkanya bro. Dan Ya. akun-akun yang udah K, Hmm. belakangnya K itu hurufnya followernya itu belum Hmm. tentu juga bisa Hmm. dapat engagement kayak begini. Hmm. Iya, itu sih sebenarnya yang gue coba lihat juga ya, artinya Hmm. dibandingkan average, memang kelebihan dari akun IG gamer kantoran tuh komen ya, karena komennya setiap kita, kalau nggak salah terakhir gue cek rata-rata komen tuh 150 gitu kan, artinya Hmm. memancing pembicaraan gitu, dan which is Hmm. 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 ketika dulu tuh masih gue balesin gitu ya satu-satu, sekarang pun masih gitu ya, cuman sekarang tuh muncul pembicaraan antar antar follower gitu kan ya, Hmm. Hmm. si ini bilang ini tuh
Metal Gear tuh dulu kayak gini. Oh iya, gue juga kayak gini ya. Jadi seru Hmm, gitu ngelihatnya sebenarnya. bener Memang bener. itu sih yang apa ya yang gue coba achieve gitu ya, artinya memancing pembicaraan lah gitu supaya ketemu lah gitu ya ini mas Hmm, para gamer-gamer 90-an tuh gitu satu hmm, sama lain. bener-bener. Nah, lu sendiri main game dari mulai kapan nih? Kalau gua tuh biasa main game dari zaman Game Watch ya. Game Watch di abang-abang tuh. Tahu kan Iya, bro iya, ya yang iya, kita bayar lima tahu, puluh tahu, perak gitu ya. tahu. Gue masih ada Sekali tuh game. game, gue masih ada Game Watch tuh yang warna kuning Submarine Battle, gue masih ada tuh. Tadi ya gue lupa ambil tuh. Lo tau kan yang Yang Submarine Battle kan yang kita main kapal selam kan, yang iya iya tembak-tembak iya iya. pesawat di atas tuh. Gue juga Iya 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 suka iya. main tuh. Ya kungfu gitu kan ya Kungfu ya iya gitu tuh, iya gitulah. iya iya iya, gue main. Iya, habis itu Nintendo gue main. Gue sempet cobain Iya. Atari tapi gue nggak punya. Tapi Nintendo gue punya Nintendo Hmm. 8 bit. Ya. Ya dulu kebetulan almarhum bokap Hmm. pertama kali beliin tuh yang konsol tuh Nintendo memang. Dulu Atari main di tempat tetangga aja yang Hmm. bapaknya Sultan lah ya. Iya. Bener. Dulu tuh kalau yang pernah lihat Atari, Atari itu kontrolernya tuh nggak model kayak controller game-game zaman sekarang yang Betul. begini. Begini, Iya, betul. Iya, joystick terus betul. tembakannya Jadi cuma satu doang. cuma satu betul. Iya itu legend Ya, banget Atari itu. Iya gue juga Nintendo sih waktu itu. Sama hmm, gue juga Nintendo. ya dan Atari itu kalau lo lihat gitu ya istilahnya kadang-kadang kita butuh imajinasi ini apa sebenarnya gitu ya kan. Iya. Karena beberapa game yang rumit Hmm. tuh dia apa sangat kriptik gitu ya dan kita harus baca guide-nya gitu biasanya. Hmm. Jadi ya agak bersyukur juga sih langsung ke masa Nintendo gitu ya. Iya. Iya, iya. Lebih comprehensible. Bener, bener. Gue Nintendo 8 bit pertama kali main game ya of course gue yakin semua orang juga banyak yang mainin Super Mario Bros lah yang pertama. Betul, pasti. Mario Bros. Mario Bros. Ya. Nintendo waktu itu apa lagi ya? Gue Nintendo sih sempat punya Mario Bros, sempat punya Mario Bros yang ketiga tuh yang dia bisa terbang jadi Hmm, kucing. iya, iya, betul. Lalu lagi Double Dragon. Ini dulu ada Double Double Dragon kan? Dragon. Dulu ada Double Dragon, Ada. Double Dragon Ada. yang salah satu musuhnya tuh yang gede Abobo. Gue masih ingat tuh namanya Abobo tuh yang botak gede tuh. Iya, 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 iya. Ingat lo bagus, bro. Iya, iya. Soalnya itu yang paling ikonik. Yang lain Iya, namanya iya. gue nggak inget, cuma nama jagoannya doang. Billy sama Jimmy Iya, kan, yang biru sama iya, merah. Sama musuhnya betul. itu Abobo. Yang lain tuh Iya. gue udah nggak inget lagi siapa namanya. Terus kalau lo main berdua lo bisa pukul temen lo kan? Iya, bener, bener, bener. Double Dragon 2 tapi yang satu Iya, kan iya, dia masih betul, betul. sendiri. Iya, betul. Apalagi ya waktu itu gue Nintendo lumayan lumayan banyak punya sih game ya. Teenage Mhm. Mutant Ninja Turtle ada kan dulu Nintendo ya, Ya, ada. ada satu dua tiga tapi dua sama tiga gambarnya seingat gue lebih bagus, yang pertama lebih jelek Betul. tapi paling susah. Lu main nggak? Iya, main. Top Gun dulu, main nggak Top Gun? Top Gun, wah gue lupa main gak ya, lupa gue dulu tuh Nintendo ada pistol kan, inget gak? Ada kan ya? Iya iya, yang Ah, jadi ada iya, beberapa game tuh lu nggak bisa pakai itu controller biasa, lu harus pakai betul, pistol. Itu mesti betul. beli lagi dulu tuh Nintendo. Iya, itu kocak sih. Hmm. Kayak game Duck Hunt tuh kan ya, kalau kita nembak. Iya, Kalau kita nggak kena, dia ketawain anjingnya itu kan. iya, benar, 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 benar. Dulu game Nintendo tuh banyak yang ikonik sih. The Legend of Zelda, gue dari zaman Nintendo gue juga main waktu itu tuh. Zelda itu Hmm, gamenya keren sendiri tuh. Cartridge-nya warna emas betul, kan, warna emas betul, sendiri tuh. betul. Ada yang warna emas, betul. Iya. Nah, cuman ini nih, ternyata gue juga baru tahu Mhm. belakangan ini ternyata tuh game yang kita mainin dari zaman Nintendo, Super Nintendo, Sega itu ternyata tuh semua gamenya itu tidak original ya. Ternyata bajakan juga. Ada yang bajakan, betul. Tapi mostly bajakan sih. Makanya katanya sebenarnya harga Hmm, harga game-gamenya itu sebenarnya nggak semurah itu. Kita kan beli waktu itu range-nya 20 sampai 50 ribu ya bro, kalau nggak salah ya. iya. Iya, Aslinya sekitar 80.000 sampai 100.000 sih. iya, 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 iya. Dengan dolar zaman dulu ya. Dengan dolar zaman dulu, berarti kan dolar masih sekitar Betul, 1.000 2.000 ya, satu dolarnya. betul, Iya, betul, betul. dan ternyata gamenya itu
palsu. Gue juga baru tahu tuh. Iya. Apalagi yang 10.000 in one gitu. Oh iya, benar. Akhirnya ada game-game yang dijadiin satu itu tuh kita punya kumpulan game ya kan? Iya, benar. Tapi isinya itu aja. Iya, benar. Itu gokil sih. Iya, Nintendo. Nah, lo habis Nintendo apa tuh? Sega gue main. Oh, lo Sega. Gue Sega nggak sempet punya. Sega saudara gue yang punya. Hmm. Gue langsung ke Super Hmm. Nintendo gue. Wah, bukan anak Sega nih ya. Ya gue. Kalau anak Sega kan dulu anak AG karena dia target marketnya remaja soalnya. Iya sih, benar. Katanya. Tapi memang banyak game-game di Sega Betul. itu menarik sih. Game-gamenya dulu tuh ada game Michael sempat ada game Michael Michael Jackson ya. Jackson. Michael Jackson, Golden Betul. Axe. Betul. Apalagi ya? Terus Mortal Kombat di Sega tuh ada darahnya, nggak kayak di Super Nintendo. Oh iya, benar. Yang pertama ya, yang pertama tapi kan yang pertama ya. Iya, betul, Ya, yang betul, pertama, betul. yang pertama, benar. Street Fighter juga tuh. Ya, Street Fighter, terus Sonic lah ya, pastilah ya. Semua Ya, pada main lah ya. Kalau Sonic. Sega gitu. Bener. Super Nintendo juga gue dulu main. Cuman kebanyakan main di rumah teman karena apa ya udah dibeliin Sega gitu ya. Minta lagi tuh nggak enak gitu kan. Jadi mainnya di rumah teman banyaknya. Gue dulu alasan gue kenapa akhir dari Nintendo gue ke Super Nintendo nggak ke Sega alasannya adalah karena Dragon Ball. Ya. Dragon Ball di Super Emang keren sih itu. Dragon Ball di Super Nintendo itu lebih bagus dibandingin yang di Sega. Walaupun ini ya gameplaynya mirip ya sama ya, tapi di Super Nintendo itu lebih bagus, lebih cepat, lebih gambarnya juga lebih tajam. Iya. Iya. Make sense sih. Kan dulu lagi hype Dragon Ball memang ya. Iya, benar. Dan ini kan juga kalau lu main Dragon Ball 2, waktu itu kan Goku-nya nggak ada tuh. Lu harus yang pencet itu tuh atas X, bawah B, LYRA. Gue masih inget tuh. Atas X, masih ingat. bawah B, LYRA itu buat munculin Goku-nya kan. Goku sama Broly itu. Yang nanti di layarnya dia apa ada suara Kakarot kan. Iya, benar. Iya, masih inget banget loh. Iya. Itu dulu tuh yang seru ya. Memang banyak cheat code lo harus pencet kan. Kayak cheat code-nya Konami. Itu kan legend banget cheat code-nya Konami itu. Betul. Yang 30 nyawa. Super kontra. Iya. Atas bawah kiri kanan BA ya. Iya, lu juga inget kan. Itu legend soalnya. Lu kalau main game pasti tahu, pasti hafal lah sama cheat code-nya itu. Betul. Dulu punya buku contekan biasanya kan. Dari majalah apa, kita tulis, kita gunting. Ya, something that ya. Zaman sekarang anak-anak mungkin nggak ngerti ya. Iya, bener. Dulu zaman SD itu ada, gue lupa namanya, tabloid fantasi. Betul. Iya kan, ada kan tabloid fantasi kan. Ada. Yang halaman tengahnya itu kasih walkthrough kan. Iya, ada walkthrough, ada cheat code, ada surat pembaca gitu yang nanyain tentang game gitu. Iya, gila sih. Bener. Itu zaman sebelum Game Station dan yang lain-lain tuh muncul tabloid fantasi dulu itu tuh. Yoi, betul. Nggak ada lagi yang ngalahin lah. Best nih. Dulu di kalau tawarin nyokap kan langganan apa bobo kan ada bobo mau Donald bebek gitu ya atau fantasi. Oh jelas fantasi lah bos kalau buat gamer mah. Iya benar. The best dulu tuh tablet fantasi itu. Ini yang dengerin podcast ini yang lahirnya di atas tahun 90-an mah nggak paham. Iya, itu masa-masa di mana ya kita beli tabloid kayaknya sekarang udah nggak musim ya bro ya, bener nggak sih? Udah nggak ada tabloid, mana ada sekarang orang baca tabloid. Iya, tabloid bola aja dulu yang banyak beli udah hilang ya, apalagi Fanta. Bener. Ya fantasi itu nggak ada lawan lah pokoknya. Semua apa fatality itu ya ketika ada tuh kita tulis. Kita pamerin di sekolah tuh, wah udah lo paling keren sekelas bro. Iya, benar. Gue catetin tuh. Well, you can kalau mau fatality begini, kalau mau friendship begini, babability begini tuh gue catetin tuh. Iya. Bener. Bawah, depan, belakang Z kalau nggak salah dulu. Yang jadi naga kan. Oh iya, Mortal Kombat 2. Kalau Mortal Kombat 3 tuh fatality-nya agak aneh tuh, jatuhin mesin dingdong. Oh iya. Agak aneh, bener.
Nah dulu Super Nintendo tuh ada, lu tahu nggak sih dulu tuh ada kita bisa main pakai disket, Iya. iya kan? Mhm. Ada mesin Almanya tuh, Betul, betul. ada mesin Almanya tuh. Tapi dulu gue nggak sempet punya itu. Temen akhirnya gue dapet limpahan dari temen gue yang udah bosen pakai, akhirnya dikasih ke gue dan gue cobain. Tapi gitu jeleknya adalah karena pakai disket yang floppy disk yang kecil, Floppy ya, ya betul. floppy disk yang Iya. kecil itu, ya kadang-kadang punya resiko rusak. Iya, betul. Rawan rusak sih memang itu. Iya, rawan rusak, benar-benar. Tapi ya gitu kita enak kita bisa bisa main pakai disket dan dulu aja sebelum ada Winning Eleven kan Konami itu kan gamenya kan di Super Nintendo yang bagus banget zaman untuk zaman itu ya ukur zaman itu kan itu International Superstar Soccer kan. Superstar Soccer, betul. Wah gila tuh sebelum Winning Eleven tuh nenek moyangnya Winning Eleven itu. Iyo, iyo, Iya. iyo, iyo, iyo. Dulu sering banget ya main itu kalau ke rumah teman itu game utama lah Hmm. gitu ya. Jadi kan kita juga bisa unlock tim superstarnya gitu kan Iya, nanti gitu iya, ya kalau udah iya. menang. Dan Hmm. nggak ada tuh ya namanya game bola pemainnya asli itu nggak ada. Bro. Bener nggak? Iya, namanya pakai yang di aneh-anehin. Iya, Tapi gini bro, gue fisiknya mirip tapi. iya, tapi sih mirip. Tapi gue sempet dapet International Superstar Soccer yang versi bahasa Spanyol. Kan kita bisa main pakai Ah, yang Inggris kan. Jadi kita komentator bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris. Gue pakai bahasa Spanyol. Namanya itu nama beneran. oh serius. Iya, gue pernah sempet dapet yang Superstar Ah, Soccer pertama. Namanya nama beneran. Jadi Batistuta tuh bukan kapitalnya di situ. ah, Iya, yeah, Batistuta bukan kapitalnya di situ. Namanya bener Batistuta, ditulisnya di situ. hmm. Iya, Ah, iya, baru tahu gue iya. asli. Dan tapi gue cari-cari nggak pernah ketemu. Soalnya temen gue yang punya itu. Ah, oke. Mungkin bapaknya dari Spanyol gitu atau gitu. Nggak ngerti. Pokoknya itu beda 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 sendiri gitu. Kalau di awal kan kita main kan Hmm, di ini kan ada suaranya kan International Superstar Soccer. Terus baru kita pencet start kan. Dia ngomong pakai bahasa Spanyol. betul. Jadi bukan ngomong Ah, pakai bahasa Inggris. menarik, menarik. Gue baru tahu tuh Iya, asli. gue juga sekali gue pernah lihat yang versi itu. Setelah itu gue nggak pernah lihat lagi. Ada yang versi Jepang. Gue berapa kali gue lihat temen gue juga berapa kali Mhm. punya versi Jepang namanya Fighting Eleven. Oke. Gue taunya langsung Winning Eleven sih. Iya, benar. Ya, itu Super Nintendo ya. Dan lu zaman Sega, zaman 16 bit ya waktu itu ya. Lu Betul, betul. setelah 16 itu bit. lu upgrade-nya kemana? Super Nintendo, jadi teman gue waktu itu, gue SD gitu ya, dia beli PS gitu kan. Hmm. Terus kayak Super Nintendo-nya nggak kepake gitu, akhirnya dikasihin ke gue lah. Biasa anak sultan Oh. lah ya, kasih-kasih konsol gitu biasa aja ya. Hmm. Nah setelah itu mungkin 2 tahun dari situ baru sih gue masuk di PlayStation sih. PS1 ya. PS1 betul. Hmm. Lu setuju gak? PS1 itu adalah zaman keemasannya video game konsol. Setuju banget gue. Apalagi buat pencinta JRPG ya. Waduh, Hmm. PS1 tuh. Hmm. Nggak ada yang ngalahin bro. Iya, bener. Gue setuju banget. Even compare sama game-game sekarang yang udah lebih maju secara grafik segala macam, menurut gue experience, story, dan Mhm. gameplaynya itu nggak ada yang bisa ngalahin pas zaman PS1 menurut gue. Iya sih. Jadi kalau gue ya maksudnya it's a matter of perspective sebenarnya kalau Hmm, menurut gue. hmm, Artinya hmm, hmm, kita dikenalkan, kita kan leap of teknologinya dari Super ke PS kan jauh banget ya. Jadi hmm, begitu lihat PS tuh wow banget gitu kan ya. hmm, Tapi hmm, mungkin untuk generasi yang baru-baru mungkin buat mereka ya PS3, PS4 mungkin yang paling oke gitu. Cuman kan kita punya deeper connection lah ya karena hmm, zaman dulu kita yang pulang sekolah sampai maghrib main itu gitu ya sampai malam sampai dimarahin nyokap bokap gitu ya suruh tidur gitu ya hmm, sampai hmm, besoknya sampai sekolah di sekolah tuh kepikiran gitu ya ini kayaknya hmm, harusnya hmm, kemana harusnya leveling atau segala macem tuh hmm, hmm, jadi ya I agree tapi ya it's a matter of perspective ya mungkin bagi kita ya it's hmm. a golden era of gaming mungkin ya betul gitu cuman ya beda generasi beda perspektif lah kalau menurut gue sih. Karena gini, ada satu alasan menurut gue kenapa itu di Mhm. golden era. Karena game-game sekarang ini menurut gue gamenya tuh lebih gampang satu, dan yang kedua asal lu mau bayar,
lu bakal lebih cepat Iya, untuk at least level up, lu dapetin item-item yang hmm, lebih lebih bagus. Kalau dulu itu kan tidak ada kesempatan untuk itu kan. betul betul. Iya kan, nggak ada. Kalau iya, kalau dulu ya satu-satunya cara paling Game Shark gitu ya. Coba. Iya benar, ada game shark benar dulu. Betul. Cuman in a way dulu tuh kita leads tuh sangat sedikit gitu ya, dalam arti kalau mentok tuh kita nggak manja gitu ya, ngerti gak sih? Karena cari Hmm. di internet nggak umum kan dulu, internet di setiap rumah Hmm. gitu. Artinya Hmm. Hmm. kita lebih banyak tanya ke teman misalnya, bro, udah tamat ini belum? Ini Hmm. gimana sih abis ini gitu ya? Biasanya Hmm. pulang-pulang kita cobain gitu kan, ternyata bisa gitu. Begitu juga ketika teman melakukan hal yang sama, nanya gitu, kita Hmm. kasih tahu. Jadi Hmm. Hmm. lebih godaan untuk lihat walkthrough, lihat internet itu apa agak nggak ada malah ya, karena kan belum umum. Kalau sekarang kan sangat mudah ya, lo tinggal Benar sih. cari internet, lihat YouTube gitu, klik aja apa, ketik aja gamenya apa gitu Hmm. ya, keluar gitu di situ, sampai game apa walkthrough dari awal sampai akhir, sampai cheat-cheatnya, sampai glitch-glitchnya tuh ada semua kan. Hmm. 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 Dan ini bro, kalau lu rasain juga nih, kalau dulu kita Hmm, main, let's say gini lah, kita main Final Fantasy ya, atau kita main Resident Evil, hmm, nggak ada tuh. Kalau kita mulai startnya kita harus kemana? Kalau sekarang kan dikasih tahu kan, oh lu harus jalan ke sini. Di game ini dikasih tahu iya, kan, lu harus jalan ke sini, iya. lu harus ngapain kan, lu harus selesai misi ini dulu. Kalau dulu kan enggak, lu jalan, anjir nih kemana? Iya kan? Ini kemana? Setuju, setuju. RS1 deh, lu pakai Jill Valentine, lu di dimension itu. Iya, Ini kemana nih? Ke pintu kiri, pintu kanan, naik ke atas tuh kemana gitu kan? Lu nggak dikasih tahu petunjuk, nggak ada petunjuknya sama sekali. iya, betul. Nah, sedikit rahasia ya. Sebenarnya RS1 gua nggak tamat, bro. Oke, Karena susah banget itu game. benar Asli ya. benar benar. Maksudnya Gua akuin ya, susah. ya itu yang paling susah di antara RE yang lain ya. Yang Hmm, pertama, hmm, hmm, tadi bener yang lo bilang, artinya nggak ada waypoint gitu ya. Lo harus ke sini, lo harus ke hmm, sini. Dan yang kedua, hmm. pelurunya jarang banget kan itu senjata. Bener bro, Gitu ya. Begitu lo setuju. nembak miss-miss, Hmm, pakai peso dah, udah ya kelar. hmm, hmm, hmm. Bener bener bener. Iya, ditambah lagi memang kontrolnya agak kurang umum ya, Resident Evil untuk saat itu ya, si Iya, tanking controller itu kan sebenarnya. masih pakai dua Ya, dimensi soalnya kan. Ima yang sebenarnya udah 3D sih, cuman kayak atas tuh maju gitu. Iya Kemanapun iya. lo menghadap, atas Hmm. tuh maju Iya gitu kan. iya benar benar. Controller dua dimensi Itu walaupun walaupun game itu 3D benar benar benar. betul betul. Jadi ya, ya agree sih kalau dibilang game zaman dulu susah ya, susah. Dan kadang-kadang to be honest ya, eh, pernah nggak sih lo kemakan hoax gitu zaman dulu? Lu sih mau ngarah ke Resident Evil 2 nih yang ada Akuma itu kan. Itu yang pertama, terus katanya Hmm. di FF7 Aerithnya bisa nggak mati. Ah iya, benar 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 benar. Dan Gue kita have gue no, cari iya gue nggak, cari tuh gue cari tuh anjir nih gimana ah, caranya supaya Aerith gak mati, tapi pasti Aerith mati kan. mati nggak ada. Kecuali lo pakai Game Shark, dan itu pun nggak ceritanya nggak akan berubah gitu Iya. sebenarnya. Hmm. Benar benar benar, cuman ada Aerithnya aja nongol di situ tapi Ada Aerithnya, betul. Dan ya, nggak mengubah cerita. Benar ya, benar benar benar. Tapi ya, kalau yang Akuma itu kalau nggak salah memang akhirnya Capcom sendiri bilang itu kan sebenarnya cuman ini ya, April Mop doang kalau nggak salah ya. iya. Tapi intinya kan dulu kita nggak tahu, kita nggak ada Twitter dulu, bro. Iya sih. Benar. Tapi Resident Evil 2 itu memang ada dua toko rahasia kan yang bisa kita Iya, betul. mainin. Hang sama Tofu kan. Iya, Hong sama Tofu yang bisa kita mainin. Iya, betul. Iya, benar-benar. Dan syaratnya biasanya susah banget kan dulu. Aku mah harus 10 kali tamat nggak ketembak gitu ya, gimana caranya, bro? Aduh. Iya sih, nggak mungkin. Dan lu pun juga, dan seingat gue, lu pun kalau mau dapetin tamatnya dapet grade S pun lu nggak boleh nge-save kan sebenarnya. Iya, betul. Dan lu berapa Seingat kali gua gitu. berapa kali healing pun lu juga dihitung. Iya, betul. Dan kita kan banci save ya, dikit-dikit save, dikit-dikit save. Iya, save dulu, Takut kan? dulu tuh main Resident Evil itu kalau nge-save lu harus cari pitanya dulu, pita pita Iya, ini, pita mesin tik baru bisa nge-save. betul. Kalau lu nggak ada, lu ketemu mesin tiknya lu nggak bisa nge-save. Disasternya di situ. By the way ya Jadi, bro ya, iya. gara-gara lu Hmm.
kita mau bahas ini game jadul nih, gue tadi sampai ngumpuk-ngumpuk sebentar, ternyata gue masih ada nyimpen beberapa game PS1 nih. Ya beberapa gue kumpulin. Ini pasti udah pada tahu lah Wih, ya, game legend lah ya, Metal Gear gila, Solid. legend Ini banget bos. zaman ini dulu harus sampai 2 disk nih. Ini disk Iya, satu, ya kan? Ini disk dua tuh, ya kan? Harus iya, dua iya, iya, harus 2 disk karena nggak muat nih, masih pakai CD soalnya, nggak muat. betul, betul, betul. Ini dulu Spider-Man PS1 juga salah satu yang the best nih. Ah, iya, 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 Iya kan, iya, iya, musuhnya banyak banget, lengkap, gila lu senang banget lah dulu tuh untuk ukuran PS1 iya, tuh iya, iya. keren banget dulu tuh. Apalagi nih, ini Front Mission 3. Wah, ini legend juga Ya, bos. Ah, menurut gue still the best Front Mission. Yang 4 sama 5 mah jelek menurut gue. Yang iya, ke, iya, yang iya, yang iya, yang iya. yang ketiga bagus. Ketiga paling bagus. Ini Winning Eleven 4, Aduh, Games Sejuta Umat. ini yang Ronaldo sama Roberto Carlos lepasan jadi penyerang ya. Iya, dan Nigeria adalah salah satu tim favorit yang sering dipakai orang-orang kalau ikut turnamen, ya kan? Karena Iya, yang lari benar-benar. 9 banyak banget. Iya, 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 benar-benar. Benar. ini Thousand Arms menurut gue salah satu RPG yang keren Ah, karena ya, ada unik dia. fitur-fitur datingnya itu lucu sih. Iya, 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 Hmm. unik-unik dia, benar. Thousand Arms, Valkyrie Profile, wah ini juga game keren nih. Waduh, Valkyrie susah Profile. tapi Hmm. jos. Mm-mm. Benar-benar benar. Ini Smackdown, nah ini dulu Smackdown juga legend nih. Oh iya, benar-benar. Dulu Smackdown, lagi Smackdown, hype-hype-nya ditayangin di RCTI kan? iya sama Smackdown 2. Walaupun gambarnya ya gitu, tapi ini Ya, ya untuk oke sih. saat itu udah keren banget, Bos, segitu. Gue sampai gara-gara ini game gue sampai apa lu gerakan-gerakannya. Iya kan? Gara-gara ini game. Ini Silent Hill. Aduh, game susah. Iya. Tapi ini salah satu game favorit gue dulu. Gue dulu suka Iya. survival horror. Gue salah satu kenapa gue akhirnya beli PS1, Hmm. nggak beli Sega Saturn. Waktu itu ada Sega Saturn kan. Iya, iya, iya. Itu karena survival horror. Karena Resident Evil itu. Gue beli itu. Hmm. Lalu ini gue sempat lihat lu bahas ini game di Instagram gamer kantoran. Dan ternyata gue masih ada gamenya. Legend of the Dragon. Waduh, Gue masih punya. mantap. Dan for your information, ini 4 disk. Ini Betul. 4 disk, ini disk 1, ini disk 2-nya. Disk 2-nya ada karakter yang beda lagi. Ini disk 3, disk 4-nya nih. Tuh. Yoi. Sama kayak Final Fantasy 8 ya. Iya. Tuh kalau 7 cuma 3 disk ya. 7 3 disk. Tapi gue Final Fantasy gue nggak nemu, nggak tahu kemana itu. Kayaknya waktu itu masih ada. Ini Dino Crisis. Ah, iya. Dino Crisis Wah, koleksi lu masih oke banget, bro. 1, Simpen lah. ini 2. Masalahnya mau mainin harus pakai emulator. Gue malas beneran main pakai emulator. Carilah di secondary market loh. Banyak kok, 300 ribuan gitu. RE1, Udah. RE2 yang tadi kita bahas nih. RE2 kan Iya. dua disk ya? 2 disk, betul, Iya, betul. dua disk 1, disk 2 tuh. Ya. Ada 4 ending ya? Iya, 4 ending bener-bener. RE3 Nemesis ini juga legend. Ah, iya. 1 Jill 2 3 Valentine. Resident Evil 1 2 3 itu loh yang menurut gua Resident Evil the best sih. Iya. Lunar. Argue Runar Roller Coaster Story. Oke. Lunar 2 lalu ini juga nih the best RPG yang pernah gue main. Aduh. Suikoden. Udah habis. Gran Turismo 1, Gran Turismo 2. Dulu gue main di sini. Itu yang dapat SIM aja susah. Bener. Dapat SIM susah. GT2 ini sampai 2 disk loh. Iya, betul. Ya, GT2 ini sampai 2 disk loh. Bisa inilah di mana gue bisa nyobain Nissan Skyline. Iya. Kalau favorit gue dulu Ford Focus ya. Oh, Ford Focus ya. Yoi. Tapi nggak kesampaian. Tapi Gran Turismo 2 yang lebih banyak sih mobilnya dibandingin yang pertama. Betul. Yang pertama nggak gitu banyak mobil. Yang kedua tuh banyak banget. Ya ternyata banyak modnya juga dia. Iya, ternyata gue masih ada beberapa dan kalau gue mainin ya gue harus pakai emulator sih. Kalau PS1 gue nggak tahu bro, emang
lensa-lensanya masih pada ini. Em, jadi gue juga sebenarnya baru kemarin beli juga. Hmm. Ya rate-nya 300 sampai 500 ribu lah. Dan ya masih ngangkat sih. Saya tergantung CD-nya ya. Kalau CD lo masih mulus, ya lebih awet lah dan lebih bisa jalan lah gitu. Hmm. Hmm. Tapi lu punya berarti sekarang nih. Ada. Lu buat main atau lu emang iseng aja beli atau gimana? Em, gue emang ya quote and quote amatur kolektor amatir lah, amatir lah. Hmm. Hmm. Jadi ada PS2 juga ada, PS3 yang 45 ada juga, Sega gitu. Jadi lebih Hmm. ke Hmm. ya biar inilah ya, biar pengeluaran lebih terkendali kan ya. Cuman beli game doang gitu, nggak beli yang lain gitu. Jadi Hmm. Hmm. alhamdulillah bini nggak bawel gitu. Jadi ya Tapi masih lancar ya berarti ya? PS1 masih lancar ya dimainin ya? masih lancar, cuman ya kan nggak sesering itu juga gue mainin lah karena Hmm. Hmm. sayang lah gitu. Jadi kadang-kadang ya pakai emulator juga Hmm. gitu. Ya, ya, Oh ya, lo ya. nggak kabarin kalau gitu gue preparation. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi gini bro, dulu PS1, Mhm. PS1 dulu tuh ada juga game Legend yang banyak orang nggak punya, Apa tuh? Game Girl. Waduh, tolong disensor ini. Ntar pada nyariin loh bro. Dulu itu, coba kalau nggak gini deh, lu yang cerita deh bro, Game Girl tuh apa bro? Em, ya basically gambar depannya tuh menipu ya bro. Ya nggak sih dulu? Gambar depannya menipu. Gue nggak tahu ya, dulu gue dapetin CD-nya kayak nggak ada gambar apa-apa. Lu tahu kan, dapetin Game Girl Ah, itu dapetnya CD-nya tuh gue cuman dapet kayak CD-ROM. CD-ROM tau kan, CD-ROM yang komputer, CDR komputer yang belakangnya biru kan. mhm. Gue Mhm. dapetnya kayak gitu. Jadi gue nggak ada cover, nggak ada apa-apa. Kalau gue ada covernya dulu, gambarnya ya memang anak sekolahan gitu kan, Hmm. anak sekolahan Jepang gitu. Gue juga nggak tahu itu the real cover yang asli apa Hmm. bukan gitu ya. Hmm. Tapi ya that's the story lah gitu. Dan ya sayangnya nggak tahu kemana itu gamenya. Padahal cukup kontroversial lah gitu. Hmm. Dia nih nggak mau ceritain nih. Jadi itu game sebenarnya game sweet. Game sweet, game sweet ini Iya, Jan batu Kenpong kan? batu gunting kertas sebenarnya. Iya, benar benar. Batu gunting kertas. Tapi kalau lu menang, lu dapat hadiahnya Hmm. gitu. Hadiahnya ada Ah, ada di terus ada di layar PS, ada di layar TV lu gitu. Hmm. betul. Itu dulu Game Girl Dan dan memang nggak dijual bebas, betul. nggak Dan dijual bebas. kalau pada main, pastikan aja Anda tidak bersama anak-anak dan orang tua. Iya. Dulu itu saking penasaran ya kan, akhirnya dapet tuh temen gue dapet ya udah. Hmm. Karena emang dapat katanya ini gamenya langka kan, akhirnya cuma dapat satu Hmm. CD itu akhirnya muter. Hmm. Dan Hmm. karena gamenya itu pakai CD-ROM itu kan baca lensa jadi lebih berat ya bro. Betul, betul. Jadi tuh nggak bisa kalau posisinya tuh normal, harus lu balik, dia baru mau muter. Ya, 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 ya. Iya kan? Lu pasti juga Lebih ngalamin kan, pasti PS harus dibalik kan? alamin. Ya, pertama-tama dimiringin dikit, Hmm. terus dimiringin banyak, Hmm. lama-lama dibalik. Iya. Dan mungkin itu yang menginspirasi juga PlayStation akhirnya bikin PS2 dan PS2 ke atas bisa diberdiriin Eh, kali ya. eh, bisa jadi, bisa jadi. Mungkin kinerja lensanya lebih ringan kali kalau gitu, cuman ya. Iya. Ya, tapi itu mitos yang terbukti ya, beda dengan mitos tiup cartridge ya. Iya. Benar. Benar. Dulu dulu tuh cartridge katanya kalau dulu tiup bisa jalan. Ya memang kadang bisa sih, Iya, tapi ya iya, oke-okean juga. betul. Yang menarik bro, Game Girl ini ternyata gue sempet research. Iya, Mhm. gue kan kalau mau podcast harus research dulu biasanya nih tentang topik apa yang mau dibahas nih. Jadi ternyata tuh judul asli itu adalah Yakyuken Special.
ya Cube Ah. spesial, dan sebenarnya tidak ada di PlayStation. Aslinya tuh di Sega Saturn. Oh. Jadi itu yang game yang kita terima di PS itu game convertan. Nah ini cover di Sega Saturn ini. Ah, ya ini kan, ya anak sekolah ya. Ini nih, ini. Ya, 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 Iya, ya. ntar Ya, ya, yang ya, ya. dengerin penasaran nih, cari googling aja lah game doll itu apa. Nah, nanti kalian juga paham lah. Ya, ya, ya. Menarik lah pokoknya. One of the kind. Bener. Yang wow banget. Nanti Iya, nanti iya. kalian bisa mendapat kejutan-kejutan dan akan makin Iya. menyenangkan kalau kalian lebih sering menang sweet. Dan itu sebenarnya yang menggambarkan ini ya, Hmm. market gamer Jepang tuh lebih advance memang dari market gamer US ya, terutama zaman PS gitu ya. Karena Mhm. di Jepang tuh dia nggak takut untuk mengangkat isu-isu yang dark lah ya istilahnya. Mhm. For example kayak mungkin lo main Xenogears dulu ya. Nah, main gue Kan sendiri. Mhm. Xenogears tuh kan dark banget ya, mestinya tentang agama lah, tentang ketuhanan lah gitu. Dan itu kan hampir nggak dirilis di US tuh, karena Mhm. topiknya tuh berat gitu. Makanya Mhm. JRPG itu selalu punya market sendiri ya dibandingkan RPG US ya atau ARPG gitu. Jadi ya that's why mereka juga sampai sekarang masih banyak ya keluaran-keluaran RPG yang menurut gue masih one of the kind lah ya, artinya masih Mhm. masih ya nggak bisa tersaingi lah gitu ya, punya ciri khasnya sendiri lah kayak Valkyrie Profile. Tuh kalau main Valkyrie Profile tuh kan itu game nggak ada happy happynya bro, iya gak sih? Bener. Itu bawaannya tuh kalau main Valkyrie Profile tuh bawaannya tuh ya itu muram, Iya, yang gloomy, dark gitu. Memang memang iya memang gitu. memang gak ada happy-happynya bener sih. Gue setuju, gue setuju. Iya, tapi memang ya itu apa ciri khasnya gitu ya. Jadi em, yang bikin kalau gue game pertama RPG gue dulu Final Fantasy 7 kan. Hmm. Itu terus main Xenogears, main Valkyrie Profile gitu. Memang ada something special lah ya terkait apa kalau terkait dengan tema JRPG gitu ya, hal-hal yang dark. Hmm. Bahkan anime pun kan lo lihat kayak Evangelion gitu-gitu kan ya Hmm. beda lah ya, nggak anime lucu-lucu gitu ya, anime yang Hmm. gloomy gitu ya, dark Hmm. gitu. Jadi Hmm. that's why mereka bakal punya market sendiri sih, kayak Game Girl tadi. Hmm. Benar, setuju. Ya yang terbaru aja Attack on Titan aja juga temanya berat Oh banget itu. iya, betul, betul, betul. Berat Kan banget. kalau dulu nyokap udah gede masih nonton kartun aja, wah kartun ini bukan buat anak-anak. Ah iya. Ini gue kadang-kadang suka kesel nih ya menurut gue gini bro. Image-nya Hmm. mungkin sendiri kalau di Indonesia kalau film animasi atau film kartun atau game atau superhero itu image-nya anak-anak kan. Tapi sebenarnya kan itu kan hanya medianya doang, iya kan? Hanya medianya saja dan menurut gue kalau lu Mhm. terjebak di situ akhirnya ya kayak waktu itu ada beberapa kali kejadian kan nonton Deadpool film superhero kok kayak gitu baru ngomel-ngomel setelah lu nonton emak-emaknya Hmm. ajak anak-anaknya nonton Deadpool ya kan sebenarnya lu bisa lihat Iya, kan ratingnya iya, gimana ini film tentang apa betul, betul, lu kan bisa baca dulu atau mungkin sekarang yang menurut betul. gue yang lagi trending juga Squid Game I don't know apakah anak-anak ini nonton atau enggak tapi anak-anak ternyata banyak banget yang aware dengan Squid Game Iya, betul. ya kan dan Iya. pasti pasti nih menurut gue Mhm. ini gue nggak ngomong kemungkinan pasti anak-anak ketika tahu ada Squid Game begini-begini, apalagi yang pada pegang handphone, pasti akan cari tahu Squid Game itu apa dan kemungkinan besar mereka untuk Betul, nonton itu sangat-sangat besar banget. betul, betul. Di kita sayangnya ya, kan itu terkait dengan film ya. Kalau terkait dengan game, dia mungkin di kita tuh marketnya sangat under apa ya, under appreciated lah ya. Kan kalau kita bicara gaming tuh, dia tuh marketnya besar banget ya, bahkan lebih besar daripada industri musik sama industri movie combine gitu ya. Hmm. Di Indonesia kan kayak masih tertuat lah ya untuk apa soal gaming gitu ya. Jadi Hmm. pengawasan memang rada-rada masih rendah lah gitu, dan bahkan ini jadi dimanfaatkan menurut gue ya oleh beberapa pihak karena game buat anak-anak tuh bukan cuman apa harus dihindari, itu bukan cuman yang sadis yang mungkin ada unsur
ecchi-ecchinya gitu ya, yang dewasa gitu ya, Hmm. tapi juga hal-hal yang bersifat gacha gitu ya, loot box gitu, itu menurut gue juga harusnya kita ada pembatasan gitu ya, karena kan anak-anak nih nggak punya self control gitu ya, iya nggak sih? Bener. Mungkin dia beli beli loot box FIFA gitu ya, let's say ya, beli apa, player card gitu ya, dia ngambil Hmm. minta duit ke nyokap bokapnya lah, 300.000, 500.000 gitu kan ya. Kayak Free Fire Dan kemarin ya, berapa juta tuh. iya gitu ya, bisa jadi dia nggak dapat apa-apa ya, karena memang Hmm. sistemnya Hmm. gacha. Dan Hmm. to be honest ya, menurut gua gacha itu ya ya judi gitu kan ya. Hmm. Eh, Misalnya nih kayak Genshin Impact gitu ya, gue setuju sih, teman-teman gue juga main Genshin Impact lah ya gitu ya, Hmm. dan mereka juga punya pendapatan sendiri, mereka mau ngegacha kayak apa juga ya terserah mereka gitu ya. Cuman Hmm. untuk market yang anak-anak ini kan sebenarnya yang harus kita jaga gitu dari hal-hal kayak gitu ya. Hmm. Bagi mereka belum punya pendapatan sendiri gitu ya. Kalau dulu ini sih yang gua nggak terlalu senang sama game zaman sekarang ya. Kita Hmm. udah dulu beli game, tamatin, kelar ya. Terus kita pinjemin ke teman-teman gitu ya. Hmm. Hopefully teman-teman kita punya game yang lain gitu kan ya. Jadi kita bisa Tukeran main game dulu. tukeran, Ya, dulu tuh kita punya kebiasaan tukeran game, benar, benar, benar. Hmm. tukar pinjem gitu. Nah, tapi sekarang tuh misalnya lo beli game ya, let's say lo beli FIFA lah ya, FIFA Hmm. 21 Hmm. gitu. Lo beli 1 juta kan ya. Kalau misalnya lo main di PS5 ya, lo beli 1 juta. Terus lo mau main apa, FIFA Ultimate Team gitu ya. Supaya tim lo bagus, lo harus beli loot box lagi gitu ya, beli apa, Hmm. bayar lagi untuk ini itu gitu. Hmm. Itu yang Hmm. hal-hal menurut gua apa ya, maksudnya if the game is free then okay gitu ya. Tapi ini kalau udah bayar, Hmm. tapi untuk menang gitu ya, untuk lo bisa menang sama yang lain, lo harus bayar lebih gitu yang ya. Hmm. Hmm. I mean like ya apa, jauh banget lah dibandingin zaman dulu gitu ya. Ya that's how far the gaming world already gone ya. Hmm. Sama kayak mungkin lo aware sama Battlefield 2042 ya yang baru ya. Hmm. Sekarang tuh kan makin banyak ya game yang cuman multiplayer aja gitu, nggak ada single playernya Hmm. Hmm. Benar, benar, gitu ya. benar. Eh, padahal marketnya masih ada gitu. Cuman orang-orang mikir kalau dia multiplayer bisa di harvest terus kan ya, bisa dipanen terus. Tinggal tambahin konten gitu ya, nanti Hmm. apa, beli DLC segala macem. Ya karena orientasinya duit itulah. Jadi banyak game-game yang modelnya seperti itu. Padahal kalau kita lihat kayak God of War, Last of Us gitu ya, itu single player Hmm. laku juga sebenarnya. Ghost of Tsushima misalnya. Hmm. Jadi ya itu ya, maksudnya itu yang harus kita edukasikan mungkin ya ke generasi yang sekarang gitu, bahwa ya what is okay and what is not gitu untuk terkait dengan video game Hmm. gitu, yang seringkali kita lupa. Jangankan orang lain, gue juga kadang-kadang anak gue main Hmm. apa game-game yang kadang-kadang pasti gue lihat HP-nya, kok udah main begini kan sih, padahal masih kelas berapa SD gitu kan, yang belum Hmm. waktunya. Hmm. Tinggal nunggu waktu aja dia tertarik untuk buy something gitu kan, yang bisa ngeboost karakternya supaya kelihatan lebih bagus lah Nih. gitu ya, chance menangnya lebih besar lah dan lain-lain sih Hmm. bos Hmm. gitu ya. Benar, benar, benar. Ya, Sorry jadi renting nih. tapi gue setuju sih sama pendapat lu ini sih. Karena ya memang akhirnya keasikan kita bermain game itu jadi hilang karena ya lu kalau mau lebih cepat lu bisa bayar, Iya, ya kan? exactly, Itu betul. yang membuat gue jadi apa ya, lihat game-game kayak sekarang itu memang terlalu ini sih. Ya lu pay to win udah, that's it. Iya, bahkan di apa ya, kalau nggak salah Battlefield atau Splinter Cell yang terakhir tuh ya, Hmm. yang itu tuh jadi lo bisa bayar supaya karakter lo naik levelnya lebih cepet gitu, supaya bisa dapat senjata lebih cepat, lebih bagus dan lain-lain. Nah, ini like lo bayar bayar supaya main lebih cepat selesai gitu kan. I Hmm. mean ya. Ya, itu mungkin yang menurut gua akhirnya menghilangkan sebenarnya salah satu unsur paling krusial di game sih, yaitu adalah Mm, gameplaynya lu dan keasikan mm, lu bermain. Kalau lu cuma mau adu cepet-cepet level doang, ya udah experience lu mah ya gitu aja lewat, mm. ya kan? Iya, Lu main Batman Arkham gak? main-main. Nah, gua sampai sekarang Batman Arkham itu masih sering gua mainin ulang. Arkham series ya.
Karena kenapa? Ya Iya, itu iya, iya. ada hal yang menurut gue nggak bisa digantikan, yaitu game experience-nya di situ. Betul. Walaupun gue udah tahu nih gue bakal kesini nih, karena kan gue udah berapa kali tamatin kan. Tapi experience Mhm. di situnya tuh itu nggak bisa dihilangin. Coba kalau misalnya game itu dibikin bisa pay to win. Jadi lu nggak perlu ngelawatin itu, lu bisa naik level, Batman-nya jadi jago banget, langsung dari Mhm. awal, lu nggak perlu yang gimana-gimana. Ya udah keasikannya itu semua akan hilang. Iya, setuju sih. Justru sekarang kayak dengan kemajuan teknologi gitu ya. Jadi Hmm. kadang-kadang game yang dirilis juga cuman wow dari sisi grafik aja. Iya, bener. Tapi dari sisi gameplay juga biasanya nggak bagus. Itu juga yang kadang-kadang gua nggak suka ya. Mungkin lo tahu Anthem ya. Hmm. Itu game EA gitu ya. Hmm. Itu pas dia reveal di E3 itu keren banget bos. Hmm. Gambarnya indah banget gitu ya. Hmm. Dan pas lo main, itu mungkin setiap 2 menit tuh loading screen. Setiap 2 menit tuh loading screen gitu kan. Hmm. Nggak seru jadinya. Hmm. Cyberpunk 2077 Hmm. 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 Itu misalnya. Itulah yang mungkin kalau gue punya ini lebih banyak, gue akan mengkampanyekan lo nggak usah pre-order game deh, apalagi game-game yang hype gitu ya. bener, 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 bener. Karena ya hasil akhirnya kayak kayak GTA ya, GTA yang baru rilis kemarin nih, Hmm. GTA Definitive Edition. Hmm. Gimana bisa ya lo remake, remaster game 20 tahun yang lalu Hmm. dan lo end up lebih jelek daripada yang dulu gitu. I mean like Iya sih. how gitu kan. Hmm. Ya kalau ngomong GTA, Grand Theft Auto tetap paling the best ya San Andreas. Lu Oh yo. nggak ada yang bisa ngalahin itu San Andreas itu. Iya. Iya, walaupun gue lebih suka GTA 4 tapi oke lah. Hmm. GTA zamannya PS1, PS2 lah itu udah yang paling the best sih bener. Ya PS1, PS2 lah, PS1 masih yang dari atas kan. Hmm. 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 Iya benar benar. Hmm. Iya gitu lah. Makanya gue pun gini. Sekarang kan orang juga banyak bermain game di ini ya di handphone ya. Dan jujur Hmm. mungkin karena gue juga gamer lama, gamer tua lah ya. Gue sebenarnya nggak terlalu enjoy sih bermain game di handphone. Sama. Hmm. Lu tau gak game yang selama ini gue mainin di handphone nih, yang masih gue mainin tuh nggak apa? Cuman Clash Royale doang. Wah, sama banget, Bro. Eh, itu pun juga karena ini kan gampang, simple, tinggal ini kartu Iya, mana yang mau ini. Udah, lu iya, lu iya. nggak perlu yang gimana-gimana dan waktunya pun juga lebih singkat kan. Iya, Iya, 3 menit beres, 3 menit iya, beres kan. iya. Tapi gue sebel tuh kemarin dia bikin level 14 tuh, udah level 13 Iya, tuh capek-capek, udah pada penuh. Ya, dia naikin ke 14 lagi. belum lagi ada hero-nya ya. Aduh, ada. Pas kemarin gue main ya, ada Hmm. yang hero-nya udah level 14 dong, anjir. Iya, pasti karena dia bayar. Pasti dia Nah, itu dia. pasti dia pakai duit, ya kan. Itu dia. Makanya males-malesnya begitu kalau sama game-game kayak begini nih. Ya, tapi anyway, gimana ya? Industri game ini kan emang butuh duit sih. Ya Betul, betul. I think nggak salah sebenarnya. uh, ya Clash Royale I think it's a free game Hmm. yang pertama. Artinya ya kalau dia nggak jualan in game pasti nggak akan dapet duit gitu ya. Hmm. Benar. Gitu. Dan kalau gue gini ya prinsipnya, selama orang merasa apa ya, nggak ter nggak terpush banget untuk beli gitu ya, Hmm. atau merasa oh ketinggalan banget nih gue kalau nggak beli, nggak ada masalah. Atau gue Hmm. to be honest pernah sih gue beli sesuatu gitu, cuman ya it's sekali 2 kali lah gitu ya yang bener-bener gue pengen doang gitu. Artinya nggak sampai jutaan perak lah habis gitu ya buat Clash Hmm. Royale gitu, nggak kan. Hmm. Hmm. Gitu artinya ya, dan menurut gue self control itu ya mungkin baru dirasakan kalau kita udah tahu kan cari duit kayak apa gitu ya. Hmm. Kalau anak-anak kan belum tahu gitu ya, makanya eh, gue nggak pernah approve tuh kalau anak gue minta beli game apa, minta in game inilah, in game itulah, Hmm. karena ya nggak mendidik ya. Apalagi ketika gue tahu yang dibeliin game tuh misalnya gacha gitu ya, waduh. Ngeri lah. Hmm. Hmm. Benar, 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 benar. Gacha itu, aduh, gimana ya? Ya kayak FIFA Ultimate itu sebenarnya gue juga nggak gitu suka sih dengan sistem FIFA Ultimate nih. Iya.
Kalau main game bola ya menurut gue ya udah kita ada Iya. tim A, tim B, lu suka pakai misalnya lu suka Mm-mm. pakai MU, lu suka pakai Real Madrid, ya udah kita ngadu aja, ngadu online atau ngadu secara offline, ya udah that's it gitu loh. Ngapain sih pakai begitu-begitu? Exactly. Iya, itu juga gue setuju. Ya, kalau lu suka pakai Milan, ya lu pakai Milan. Lawan MU, ya orang pakai MU. MU pemainnya itu, gitu. Hmm, Udah nggak bisa rubah-rubah, gitu kan. iya. Pas lagi main, misalnya lagi turun, gitu. Atau ada kan yang mentality, health, stamina, Hmm, gitu. hmm, Ya, itu resiko. Ya, itu random lah, gitu kan. hmm. Sifatnya, gitu. Artinya sama-sama dapat random. Cuman begitu lo udah bayar, ya beda lah. Kan lo pernah lihat nggak kayak FIFA gitu ya, FIFA kayak kejuaraan gitu kan ya, e-sportnya gitu kan, Hmm. pemainnya udah gila-gila bos. Ya, depannya Ruud Gullit lah, Maradona lah gitu-gitu. Iya, benar. Benar, 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 benar. Malah sih kayak begitu sih, emang sih. Iya, iya. Ya, ini podcast jadi ini ya, dua om-om lagi nostalgia jadinya, bahas game jadul dan komplain komplain dengan keadaan game sekarang yang makin lama makin Ya, makin komersil. ya tapi memang ya Hmm. marketnya sangat besar dan sangat Hmm. menarik ya. Maksudnya ada alasannya kenapa sekarang Apple main ke sana. Netflix sekarang juga Iya benar. main di game gitu ya. Hmm. Karena memang marketnya compelling gitu. Cuman ya kita harus safeguard diri kita aja sih masing-masing gitu ya dengan Hmm. apa yang menurut kita masih wajar, apa yang menurut kita enggak gitu. Karena ini sedikit cerita lagi ya bos ya. Hmm. Anak gua tuh kan kalau main game dia sukanya main Switch ya. Hmm. Itu suka nonton di YouTube. Di YouTube tuh kan suka ada nge-glitch lah. Glitch dapat apa banyak, glitch Hmm. dapat apa banyak gitu. Hmm. Hmm. Karena dia lihat YouTube dia pengen mempraktekkan kan. Hmm. Dan lo tahu nggak ya maksudnya betapa susahnya kita ngasih tahu bahwa lo main kayak gitu tuh nggak seru bos gitu karena gampang kan gitu ya Hmm. kalau lo ya kalau lo mau let's say lo main game RPG gitu ya mau level tinggi ya lo grinding gitu kan Hmm. grinding dalam waktu yang lama Hmm. supaya lo kuat lawan bos menang gitu kan bukan dengan cara apa memanfaatin glitch bug gitu ya supaya lo cepet cepet sakti cepet kuat gitu ya kan Hmm. tapi ya susah banget bos jelasinnya ya namanya juga anak SD ya which is completely understandable lah gitu Hmm. cuman ya itu yang harus kita Hmm. pikirin sih untuk generasi mendatang mungkin ya. Hmm. Oh Karena berat mungkin banget ya. karena mungkin gini menurut gua karena Hmm, chance-nya itu ada, bro. Beda mungkin kalau dulu ya. Dulu kita hmm, mungkin chance untuk seperti itu hampir gak ada. Ya walaupun ada kayak cheat code segala macam, tapi kan ya udah Iya, gitu-gitu doang kan. Tapi kalau iya, untuk kayak yang zaman sekarang, apalagi juga kalau mereka udah terpapar sosmed, pasti pengen pamerin juga. Gue udah sampai di sini nih. Apalagi kalau ngeliat temennya iya, udah pamerin juga di ini, gue udah di level ini nih. Lu kapan? Gue udah punya, iya. Peer pressure lah ya. iya. Itu suka nggak suka Instagram itu bener-bener bikin orang gampang ngiri loh. Dan itu apalagi kalau itu anak udah ini ya terpapar dari kecil ya, itu pasti akan ini bro ke bawah juga. Apapun lah, apapun. Kalau kalau kita di sini case-nya di game ya kayak gini. Betul. Shortcut lah ya istilahnya ya. Mhm. Kalau dulu kita lihat cheat code gitu, nggak seru namatin pakai cheat code. Pernah gitu nggak sih? Iya, bener. Karena jadi gampang banget. Iya, benar. Gak enak ngeliat, nggak enak juga. Kayak misalnya lu mungkin main Final Fantasy ini, lu susah. Final Mhm, Fantasy kan dulu 7 kan susah ya. Kalau lu buat mhm, buat namatin, lu pakai Game Shark, levelnya udah yang gede semua, 100 semua, terus sekali pukul mati kan mhm, udah. mhm. Jadinya terlalu gampang. Iya, betul. Males makanya. Ya, ya itu dia. Dan dulu kita juga sering main di rumah temen bareng, Hmm. namatin, nginep di rumah temen gitu ya. Jadi ya, Hmm. jangankan pakai cheat ya, kadang-kadang kita pakai game guide pun kita sembunyikan dari teman kita gitu. Kita nggak mau ngaku. Iya bener. Bener, 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 bener. Tapi dulu gue beli itu, gue ngaku nih, gue beli game guide-nya Final Fantasy 8 yang bukunya setebel ini tuh. Iya, 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 iya. Itu lengkap banget semuanya gila. Kalau gue dulu beli Xenogear dulu. Oh, dulu ada juga buku Xenogears. Iya, tebel juga tuh. Hmm, hmm. Iya, iya.
Combo-combo gitu-gitu kan ya, Hmm, hmm. good times. Tapi Xenogears sayang ya, Xenosaga-nya nggak jalan ya. Sebenarnya Xenosaga dan Xenoblade itu juga cukup laku sih, cuman memang ya nggak nggak sekeren Xenogears ya kalau menurut gua ya. Hmm, Xenogears itu hmm, kan dark gitu ya ceritanya, terus hmm, apa banyak filosofinya lah gitu ya. hmm, Yang sini kesini kayaknya lebih lebih ringan. Xenosaga sih agak berat juga menurut gua ya. hmm, Gitu. Cuman ya beda studio, beda ini jadinya malah feel-nya jadi kurang ya kalau menurut hmm. gua. Bener, bener. Kan udah bukan Squaresoft kan waktu itu kan. Hmm. Lu berasa nggak sih game-game Squaresoft itu semenjak mereka merger sama Enix ya, Enix ya. jadi Mm-mm. makin ini pendapat pribadi gue ya, gue nggak tahu kalau yang lain suka, Mhm. tapi menurut pendapat pribadi Mhm. gue karena gue main juga game-game Squaresoft dari zaman Final Fantasy 6. Setelah Wih. mereka ini join sama Enix, game-game Final Fantasy terutama jadi nggak enak tuh. Hmm. Gue Iya sih. gue kehilangan esensi dari Final Fantasy. Iya sih, mungkin lebih ke ini ya, lebih ke effort mereka untuk em, punya market yang lebih besar ya. Mm-mm. Artinya mungkin gue juga nggak tahu ya, mungkin penggemar turn-based RPG itu Mm. semakin sedikit mungkin gitu ya, Mm. dan orang lebih pingin sesuatu yang dinamis gitu ya. Dan Mm. gue juga tuh biasa capek bro main main game RPG yang dinamis tuh capek loh, bener kan? Mm. Lo mungkin kalau kalau main FF7 remake tuh ya capek gitu ya, walaupun keren lah gitu. Cuman in a way sih menurut gue iya, tapi in a way juga mungkin lebih ke pressure untuk gain bigger market gitu ya, Mm. si transisi itu gitu sebenarnya. Mm. Masalahnya gini sih bro, kalau menurutku, gue nggak terlalu masalah dengan game yang ini ya, game-game RPG yang battle-nya tuh langsung ketemu langsung hajar ya. Karena gue pun Star Ocean pun gue main gitu dan gue enjoy Oh iya dengan iya Star iya Ocean iya kan. iya iya Apalagi iya iya iya. apalagi Star Ocean yang di PS2 yang berapa Dua tuh? ya. Dua. Ah, itu gue enjoy dengan Star Ocean 2. Tapi masalahnya gini, kalau di Final Fantasy yang gue udah memang dari dulu main dengan active time battle yang mereka tuh, sistem active time battle Mhm. yang mereka, ketika mereka masukin unsur Enix ke situ, jadi nanggung kan bro. Lu Hmm. kayak Final Fantasy 12 deh, lu mau gebuk langsung Iya juga nggak bisa kan, karena lu harus nunggu juga giliran lu baru lu dia bisa jalan kan. Jadi semua tuh iya serba nanggung menurut gua. Kalau lu mau emang iya. emang turn based ya turn based aja. Kalau mau langsung gebuk ya langsung gebuk aja gitu. Jangan lu setengah-setengah. Legend of Zelda pun dari zaman Nintendo pun juga langsung ketemu musuh langsung hajar kan. Gua nggak masalah dengan itu. Iya. Karena memang sistemnya kayak begitu. Ya ini nanggung banget jadinya. Dan akhirnya kan Final Fantasy yang terakhir berapa tuh banyak yang ini kan, banyak yang akhirnya nggak suka juga kan. 15. Iya kan, banyak yang nggak suka dengan yang 15 kan. Iya, betul. Yang boy band itu ya. Nah, iya, gue sih udah nggak main lagi sih. Gue Final Fantasy pokoknya terakhir kali main tuh 12 pun akhirnya gue nggak tamatin karena gue merasa bosen dan Hmm. ya udah kalau di PS2 Final Fantasy yang the best ya masih yang 10 sih, yang zamannya Iya, masih Tidus ya. Tidas yang ini. Iya. Ya, em, maksudnya kalau menurut gue sih dua seri Final Fantasy memang yang under appreciated itu ya dua itu ya, FF9 di Hmm, PS1, hmm, karena orang nggak suka mereka balik ke chibi lagi karakternya gitu ya. hmm, hmm, Dan itu juga di masa akhir apa life eh, cycle-nya PS1, hmm, sama ya Final Fantasy 12 gitu ya, which is di masa akhirnya PS2 gitu kan ya. Setelah itu kan PS apa FF13 di PS3 gitu ya. hmm, Kalau menurut gue sih ya argumennya valid sih ya, artinya kalau dibuat ujung ke ujung tuh ya, ini ujung kanannya tuh kan FF7 remake gitu ya, which is yang hmm, wah actionnya bener-bener bebas deh gitu ya, artinya hmm, gebak-gebuk kelar gitu ya. hmm, Tapi memang argumen lo valid sih menurut gue. FF12 tuh less enjoyable ya. Kalau buat yang kan FF11 online kan ya, jadi kita hmm, hmm. Kita skip rata-rata lah ya. nggak main lah. Ya, kita skip lah ya. Hmm, Dari FF10 ke FF12 memang transisinya cukup drastis gitu ya, tapi ya hmm, jadi masih mungkin agak-agak awkward gitu ya, tapi mereka juga sebenarnya FF12 punya masanya sendiri sih bro.
gitu ya. Karena kan itu dirilis ulang gitu ya di konsol-konsol yang zaman sekarang gitu. Cuman ya termasuk gue juga termasuk orang yang nggak terlalu enjoy main FF12 sih. Gue setuju sih. Bener-bener. Gue nggak namatin. Akhirnya males lah, udah bodo amat. Apalagi udah sekarang gitu ya, udah kerja gitu ya, main game RPG itu, aduh, Iya kalau bro. nggak, Consuming time RPG itu at least lu ya selancar-lancar lu main RPG at least 48 jam ya minimal ya. iya betul. 48 jam sampai 60 jam lu buat namatin satu game itu sangat consuming time. Soalnya gue sekarang mah paling game yang Ya. memang masih bisa gue mainin dan masih sempat-sempetin ya paling Football Manager doang. 2022. Ya itu kan game ini ya, Nah, game yang dulu juga kalau zaman-zaman dulu iya, dimainin tuh juga game yang itu tuh bisa bikin wah, nggak keluar kamar tuh. iya betul. Pagi ketemu malam, malam ketemu pagi udah. Kalau yang baru pakai Newcastle bro, kaya soalnya. Iya, tapi ya gitulah. Gue kemarin podcast sama teman gue yang ini ya, yang mantan wartawan bola yang memang penggemar berat sama Mm-mm. Newcastle ya, sampai dia pernah Mm-mm. bela-belain kuliah S2 ke sana gitu. Oh my God. Ya, pas kemarin dia itu tuh terima kabar Newcastle akhirnya diambil alih sama dari Uh, pihak Arab tuh, yang dia kan benci banget uh, kan sama pemilik sebelumnya yang Mike Ashley itu kan karena iya, iya, iya. satu pelit dan gak niat. Iya, betul, Iya, betul. iya kan, yang bikin Betul, Newcastle betul. hancur-hancuran, gila dia sampai nangis, dia terharu dia sampai segitu. Ngomong dia follower follower lu juga soalnya. Iya, dia follower lu juga. Ah, Iya, namanya Virsi Idris. oh boleh, boleh, boleh. Mm. Dia pernah kerja di Manchester City, bro, soalnya. Wih, canggih amat. Iya. Jadi dia pas Ya, lagi terus. lagi Mhm. kuliah di Newcastle, ada tawaran dari Manchester City kan. Manchester City waktu itu juga lagi ini kan, lagi ekspansi supaya bisa dapetin Mhm. fans-fans juga dari luar. Jadi dia waktu itu megangin untuk inilah Indonesianya. Tapi ya kerjanya di Inggris. Hmm. Ah. Gitu. Ya, dan to be honest, gue juga fans Newcastle soalnya. Apalagi zaman David Ginola ya. Anjir. Lu berarti harusnya cocok sama dia. Lu harusnya cocok sama dia. Lu mesti follow dia, lu mesti follow dia juga deh. Namanya Virsi Idris. Boleh, boleh. Hmm. DM-in aja, bro. Iya, gue ya Newcastle zaman David Ginola, Alan Shearer itu memang ini lah ya, salah satu Newcastle paling era Newcastle yang Iya, paling keren lah ya selain eranya Bobby iya, Robson waktu itu sih. betul. Ya, mana ya gitulah. Mike Ashley. Mm-mm. Gokil, gokil, gokil. Nah, lu ada plan berikutnya ngapain lagi nih bro untuk gamer kantoran? Apa kalau lu nanti mau ada plan ngembangin yang lain kah? Atau memang lu mau stay dulu di Instagram atau gimana? Karena kan Hmm. kalau kita ngomong digital kan sebenarnya peluang-peluang untuk expand ke platform lain kan sebenarnya gede banget kan? Iya sih. Tapi intinya gue lagi, uh, to be honest, masih gue lagi ngetes diri sendiri sebenarnya bikin akun ini bahwa bisa nggak sih gue konsisten Hmm. ngerjain gitu Hmm. ya sehari satu posting gitu. Hmm. Karena kan ada beberapa hari juga kita yang ini udah biasanya kan gue posting jam 3 sampai jam 5 gitu ya. Ini Hmm. udah Hmm. jam 1 siang belum dapat ide gitu. Hmm. Kadang-kadang masih ketemu yang hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi Hmm. ideally kita gua ya karena masih sendiri ya kita sama siapa. Hmm. Hmm. Ideally sih memang ini sampai setahun dulu, which is Hmm. sekitar 2 bulan lagi gitu ya. Nextnya sih gue rencana sih bakal bikin web gitu ya untuk apa untuk bikin analisa yang lebih dalam gitu ya, tulisan yang lebih panjang gitu ya. Hmm. Mungkin habis itu sebenarnya gue juga pengen bikin podcast kayak lu bro, cuman ya belum pede lah. Ini aja baru pertama kali kan. Tapi Itu cuman menurut gue lu quite good sih bro untuk ngobrol, untuk ngomong kayak gini. wow, thank you inputnya. Nggak, serius serius karena gini gue kan juga berapa kali kan ngundang ini ya beberapa akun yang dia bikin akun lagi kayak misalnya akun tentang Hmm. superhero atau apa gitu kan mungkin Hmm. secara konten kalau lu baca tulisannya di Twitter atau mungkin postingan-postingan dia di Instagram atau ya dimanapun itu bagus
keren. Hmm. Tapi ketika diajak ngobrol seperti ini, which is kan komunikasinya jadi verbal kan, yang tadi tulisan jadi Mhm. dan ke verbal, ternyata nggak semua orang itu bisa untuk ngomong kan. Iya. Gitu, ngomongnya juga jadi nggak lancar, beda banget gitu. Jadi vibe-nya ketika lu ngelihat baca tulisan dia sama ketika dia ngejelasin lagi lewat ini komunikasi secara verbal gitu. Tapi ya menurut gue Hmm. lu quite good sih bro. Lu ya walaupun tadi lu sempat bilang ya gue deg-degan, gue bilang kan santai aja lah, kita ngobrol santai ya. Tapi ya, gue bisa lihat lu nggak ini sih, lu Hmm. nggak kelihatan nervous, lu ngomong juga santai aja akhirnya kan. Ah, thank you, thank you. Ya, mudah-mudahan sih segera ini ya. Cuman planning gue sih itu sih ya. Mungkin nanti dari IG kita bisa bikin, gue bisa bikin web gitu ya. Dari situ mungkin bisa Hmm. gain some financial inilah ya, yang buat support juga ya. Dan mungkin ke YouTube gitu atau mungkin ke podcasting, cuman ya. Hmm. To be honest, gue tuh masih lagi renov rumah bro. Jadi ini gue di rumah nebeng di Hmm. rumah nyokap nih Hmm. gitu. Hmm. Dan Hmm. ini juga banyak konsol-konsol gue berantakan gitu ya, karena nggak tersusun rapi lah, jadi nggak bisa jadi konten juga gitu. Hmm. Tapi hopefully sih kalau everything in set, gue sih pengennya itu sih, karena to be honest, em, kayaknya seru sih emang. Gue ngerasa selama ini seru ya berinteraksi dengan teman-teman gitu. Dan kadang-kadang kan eh, gue bicara tentang game 25 tahun yang lalu kan, pasti memori gue juga nggak sebagus itu ya. Kadang-kadang Hmm. ada gitu yang komen, enggak betul itu, yang bener tuh kayak gini. Nah, gue juga justru, oh, ada yang ngingetin gue ulang nih, which is menurut gue Hmm. itu Hmm. Hmm. um, apa ya, mutualisme lah ya, karena gue merasa terrefresh juga, mereka merasa diingetin tentang masa mereka masih kecil gitu ya, main game gitu. I mean, Hmm. Hmm. ya walaupun gue nggak expect bakal jadi gede banget gitu ya, tapi ya kita Hmm. jalanin pelan-pelan lah gitu. Hmm. Benar, benar, benar. Planningnya sih gitu bos. Setuju, Dan setuju. nanti minta bantuan Mas Bro lah untuk give me some pointers lah. Bisa, 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 bisa. Anyway, lu nggak tertarik buat jadi atlet e-sport gitu? Waduh, udah kelewat zamannya bos. Masa sih? Kan kalau atlet e-sport kan nggak harus ini kan, masih muda. Dota di bawah. Bos, sebenarnya sampai sekarang masih suka nonton Dota ya. Hmm. Itu paling tua tuh mereka 29 tahun lah. Serius? Oh ya? Iya. Si Papi itu dari tim Secret itu dia 29 sampai 30 tahun lah. Gitu ya, Hmm. belum lebih dari 30 lah gitu ya. Artinya ya Hmm. Hmm. it's yang men's game lah ya istilahnya ya. Kalau e-sport, kalau gua sih lebih suka nonton. I mean, gua udah nggak punya refleks seperti mereka. Gue juga masih nonton. Lu dulu main CS nggak? Main dulu gue main CS. Gue juga sekarang suka nonton CS gitu ya, dan oh Hmm. gila-gila sih mereka umur 18 tahun, 16 tahun Hmm. gitu ya. Mereka juga latihannya dari umur 10 tahun, 11 tahun gitu ya. Hmm. I Hmm. mean, gua 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 ngerasa gue pernah gitu ya coba untuk masuk ke kompetitif dulu lewat Winning Eleven ya. Dulu kan Hmm. suka ada tuh ya turnamen-turnamen. Gue juga ikut soalnya. Hmm. Ah, Hmm. Hmm. pernah gitu ya, sampai final gitu. Cuman ya kalau gue sih prinsip gue, em, ya nggak apa-apa kok, nggak apa jadi orang kebanyakan gitu. Hmm. Karena di sport tuh benar-benar top, bukan top 1% lagi ya menurut gue ya, mungkin top Hmm. 0,1% aja sih yang benar-benar bisa hidup dari e-sport ya, Hmm. yang main Dota lah, yang main CS lah gitu. Dan ya I feel grateful aja sih dengan kerjaan sekarang, dengan penghasilan sekarang, masih bisa main game, masih bisa ngikutin gitu ya, Hmm. masih bisa bikin IG, masih ya banyak teman ngobrol juga di IG. I mean like ya, I'm happy sih mas. Mas bro. Hmm. Hmm. I see, I see. Iya, iya, iya. Ya tapi kan sebenarnya dengan ada kayak atlet e-sport segala macam, walaupun lo akhirnya Mhm. nggak terlibat jadi atlet e-sport pun, ya sebenarnya lo masih bisa Mhm. dapetin, let's say, konten untuk yang berkantoran juga kan sebenarnya kan. Ya lo Oh masih iya, masih bisa inilah kecipratan lah boleh dibilang dari situ. oh iya, pastilah. Hmm. Intinya
gue cek-cek juga banyak juga udah akunnya yang mendedikasikan akunnya untuk bahas e-sport gitu. Dan sekarang e-sport kan banyak ya. Hmm. Ada CS lah, ada Dota lah, ada League of Legends, ada Valorant Hmm. gitu ya. Gua berusaha keep up dengan apa ya yang menurut apa yang menarik menurut demografi follower gue sih Hmm. istilahnya. Biasanya kalau gue bahas hal-hal yang terlalu kekinian juga mungkin banyak yang kurang relate gitu ya. Jadi lebih ke arah situ sih. Hmm. Ada sedikit sih gue bahas game-game kekinian, cuman lebih banyaknya game indie gitu ya. Karena kan game indie kan lebih cepat ditamatin dan menurut gue Hmm. lebih kurang publikasi lah gitu ya. Jadi orang tuh banyak yang nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya gue bahas Cyberpunk 2077 ya semua juga bahas gitu ya. Benar. Tapi kalau kita bahas game ini macam apa Dead Cells gitu ya, macam Escape from Naraka tuh misalnya game buatan orang Indonesia tuh yang kemarin baru rilis gitu kan, Hmm. mungkin orang-orang jadi lebih aware gitu. Jadi mostly tentang mengingat-mengingat masa lalu gitu ya, tapi gua apa masukin juga konten-konten yang kekinian tapi ya yang semampu gua lah. Hmm. Dan gue juga selalu menghindari bikin review tentang game yang gue nggak mainin gitu. Jadi gue menghindari hal itu sih. Bisa aja kan gue let's say misalnya nyontek konten orang gitu ya. Hmm. Oh, game ini ratingnya 10 gitu ya. Ya udah gue kasih aja di tempat gue 10 gitu. Bisa aja cuman I mean like ya it will defeat the purpose lah gitu ya Hmm. istilahnya. Kita lebih Hmm. lebih kalau kita memang mau kasih rating ya kita harus main. Which is gue gitu ya masih sendiri gitu. Hmm. Hmm. Jadi ya gitu. Benar, 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 benar. Setuju sih. Ya, tapi salah satu juga alasan gua akhirnya follow gamer kantoran ya juga karena itu sih. Faktor lu bahas game-game jadul yang dimana gua ada kenangan di situ, ada nostalgia di situ. Akhirnya gua follow lu. Gue jarang banget tuh. Gue hampir gak pernah follow akun-akun game sebenarnya. Walaupun gue suka game ya, tapi kayak tadi seperti yang Hmm. udah gue bilang, gue kurang suka dengan game-game sekarang gitu. Jadi gue follow pun juga ya Hmm. udah ngapain gitu kan. Gue pun juga udah jarang main game juga, nggak ngikutin game-game banget Hmm. sekarang kan. Tapi karena lu bikin Hmm. kontennya seperti ini, wah gue jadi terkenang nih. Ada Xbox, ada Metal Gear Solid, Metal Gear Solid itu ternyata masih ada. So ya akhirnya menurut gue itu memang itu sih ya gue bisa dibilang itu nilai jual lu di sini di gamer kantoran. Ya, alhamdulillah sih maksudnya ya Hmm. kita setahun jalan. Gue nggak target gede-gede amat sih ya dulu misalnya. Hmm. Ya cukup. Gue pengennya misalnya di akhir tahun itu 5.000 sih sebenarnya. Di akhir setahun gitu ya Hmm. 5.000. Jadi kayak follower per konten mungkin 12, 13 gitu. Tapi sekarang udah 7.000 ya. Hmm. Hopefully sih gue apa ya. Gue sadar memang kontennya niche ya. Hmm. Artinya niche banget. Hanya untuk beberapa orang gitu ya. Cuman eh, menurut gue justru dengan kita serve yang niche ini mereka bisa jadi loyal follower sih karena terbukti beberapa follower gue dari waktu belum 1.000 pun sampai sekarang masih aktif komen gitu ya, which is Hmm. Hmm. it's nice to see lah Hmm. gitu. Benar, 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 benar. Yang penting followernya itu memang quality followers, bukan hanya karena jumlahnya banyak doang. Cuma jumlahnya banyak, tapi Agree, kalau followersnya nggak quality. agree sih. Hmm. Itu ya memang kita gua sih kok kita mulu sih siapa emang. Ya anyway, gue sih seneng ngobrol sama lu karena ya satu lu orang yang keren menurut gue dengan konten lu, dengan juga pemikiran lu, dengan apa yang lu sampaikan tadi. It's nice talking to you. Dan ya gue harap Thank sih, you for inviting me bro. ya sama-sama bro. Dan gue harap sih gamer kantoran ini ya bisa berkembang, bisa expand lagi ke mana-mana. Amin, Gitu. amin, Dan amin. yang nonton atau dengerin podcast episode kali ini, apalagi yang demen game, kalian anak generasi 90-an, Anda harus follow gamerkantoran.id di Instagram. Karena ini akan memancing, men-trigger memori-memori Anda dulu ketika Anda bermain game, entah mungkin dulu di rumah teman, atau mungkin dulu di rental PS, yang Iya, ya kan yang sampai curangin jam main sampai petugas ngomel-ngomelin Anda ya,
Anda perlu follow gamerkantoran.id. Oke bro, buat Budi, ya ini Budi, admin gamerkantoran.id. Sekali lagi thank you. Gue close dulu untuk episode Talk to Talk podcast kali ini. Thank you Mas Bro. Iya. Atas invitation-nya. Sama-sama. Mudah-mudahan ya bisa jadi insight lah, gitu ya, buat teman-teman yang dengar juga. Pasti. Oke ya, gue close episode podcast Talk to Talk kali ini. Gue Andri dan Budi, admin dari gamerkantoran.id. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.